hadirin hadirat rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas hadis mengenai tentang masalah wudu. Tepatnya adalah masalah mengusap kepala ketika wudu, bagaimana caranya ketika wudu, dan juga sunnah-sunnah yang sudah disebutkan kemarin, mulai mengusap atau membasuh kedua telapak tangan, umur-umur, istinsar, dan juga hadis mengenai tentang fardunya wudu, di mana di dalam mazhab kita Syafi'iyah ada 6 fardu di dalam berwudu, dan di dalam hadis itu disebutkan kemarin fardunya ada 4, antara membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai atau beserta siku-siku, mengusap kepala, dilanjutkan membasuh kaki beserta mata kaki. Itu yang ada di dalam hadis yang kita pelajari kemarin. Sebenarnya yang 1, 2, yang 1 dan yang terakhir di dalam fardunya wudu itu kan nggak disebutkan, tapi berada di dalam hadis yang lainnya. Ini masalah niat di dalam wudu itu juga termasuk fardu wajib, dan ketika niat itu dilakukan pada awal membasuh yang wajib, yakni membasuh muka wajah. Dan yang terakhir di dalam hadis juga, dan juga ada di dalam Al-Quran, di mana fardu yang terakhir adalah tertib, harus tertib. Itu pengambilannya dari Al-Quran, "Wamsahu wujuhakum wa aydiyakum wamsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Itu dipahami dari Al-Quran. Di situ ada kata-kata wamsilu, membasuh wajah dan membasuh kedua tangan, terus disela-selai dengan mengusap kepala, dilanjutkan membasuh. Di situ ada basuhan tiga basuhan, dari wajah, tangan, dan juga kaki. Kenapa di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala kok gak langsung menyebutkan secara berurutan, kok dipisah dengan mengusap? Padahal kalam Arab itu penyebutan perkara yang sama hukumnya itu pasti digandeng dengan kalam-kalam yang sama itu. Tapi Allah menyebutkan kok dipisah, satu, berarti di situ ada faedah tersendiri, ada hikmah sendiri. Tidak lain hikmahnya itu adalah tertib. Tertib di dalam mazhab Syafi'iyah merupakan wajib. Artinya tertib tidak boleh tinggal dari satu basuhan atau satu basuhan wajib yang wajib itu sebelum sempurna basuhan yang pertama. Itu nggak boleh tinggal sebelum sempurna total basuh wajah, itu harus sempurna dulu baru pindah basuh tangan. Begitu juga seterusnya. Para hadirin hadirat rahimahumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis kesunahan di dalam wudu, yakni mengusap kedua telinga. Di mana kemarin hadis-hadis yang kita bahas itu kan nggak ada kata-kata menerangkan mengusap telinga.
hadis yang awal-awal kemarin, 3 hadis 4 hadis itu ya, itu kan nggak ada kata-kata yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu mengusap kedua telinganya ketika wudhu. Nah, seolah-olah kalau kita memahami hadis yang pertama kemarin, itu seolah-olah mengusap telinga itu enggak sunnah. Oleh karena itu sama mu'allif hadal kitab, sama kiai kita dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah, itu disebutkan untuk menolak bahwasanya pemahaman orang bahwasanya mengusap telinga itu ketika wudhu tidak disunahkan. Allahu Akbar. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi dharain amin. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan riwayataken apa hadis saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma radhiyallahu kumri dari sallallahu anhuma anu saking karunia Abdullah bin Amr bin As fi sifatil wudu'i ing dalem sifate wudu, fi sifatil wudu'i ing dalem sifate wudu'e Kanjeng Nabi. Ola dawuh sapa Abdullah bin Amr bin As, ing dawuh summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi as-sab'ataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamihi dhahira udunaihi. Itu hadis. Summa masaha ini hadisnya aslinya panjang. Sebelum summa masaha itu ada keterangan yang lain, dan cuman sama mu'alif ini, yakni Imam Ibnu Hajar, diringkas, dipotong untuk menjelaskan hadis mengenai kesunahan di dalam mengusap telinga. Aslinya ada panjang sebelumnya ini. Summa masaha nuli musa sapa jeng Nabi biroksi kelawan ritmone Rasulullah, biroksi kelawan silai Rasulullah, wa adkhala lan nglebokaken sapa jeng Nabi isbi'aihi ing derwiji lorone Kanjeng Nabi as-sab'ataini kang pinuduh karo, maksudnya 2 jari telunjuknya, fi udunaihi ing dalem kuping lorone Kanjeng Nabi, wa masahalan musa sapa Kanjeng Nabi di abhami kelawan jempolane Kanjeng Nabi, dhahira udunaihi ing dhahire atau jobone kuping lorone Kanjeng Nabi. Akhrajahu riwayataken ing hadal hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i, Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa sahahahu lan ngukumi sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i, dan status hadis ini adalah hadis sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As As-Suhaimi Al-Qursi. Jadi
Abdullah bin Amrin ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang mana beliau ini sangat alim, aliman hafidhan abidan minaz zahidin al-mu'tazilin. Jadi seorang yang sangat alim, pintar, hafidhan, hafid, hafal hadis dan juga hafal Al-Quran. Memang di zaman Rasulullah itu orang hafal Quran itu sedikit. Sahabat itu hafal Quran itu kena dihitung dengan jari. Maksudnya hafal Al-Quran itu mulai dari awal sampai akhir itu kena dihitung jari. Terus Imam Ghazali model. Nah, termasuk sing hafal Quran itu Abdullah bin Amr bin As. Itu hafal Quran. Sama jadi gak kampuatan ya, samper-kamper Quran. Tapi yang itu ya, hafal Quran ya, hafal sah maknanya maksudnya. Boleh zaman saat ini ada sembarang. Abidah, seorang yang ahli ibadah. Uripen itu didamel ahli ibadah. Tapi siang malam itu ibadah terus. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini anak dari Amr. Ayahnya ini Abdullah ini Islam dahulu, lebih dulu daripada ayahnya. Ya, adiknya Abdullah bin Amr ini usianya dengan ayahnya niku, yakni Amr niku terpaut sekitar 13 tahun. Jadi masih muda ayahnya. Tapi nikahnya umur 12-an ya. Umur 12 sudah dinikahkan oleh ayahnya Abdullah bin Amr. Ini zaman dia sekarang ya. Saat ini nikahnya tua-tua. Dia senang. Abdullah ini nama aslinya itu Nama aslinya itu bukan Abdullah. Abdullah ya, aslinya itu namanya Al-Asi bin Amr bin As. Ya, sami kali namanya baik Al-As. Cuman di situ diganti oleh Rasulullah SAW. Namanya ketika masuk Islam diganti kali Rasul. Soalnya apa Al-Asi itu maknanya orang dirokok. Orang hari maksiat, masuk agate nanti jenenge Al-Asi. Balik diganti kalimat Nabi namanya Abdullah. Maka dari itu ya sunnah hukumnya itu ganti nama itu secara Islam itu hukumnya sunnah. Nama Islam termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis kurang lebih 700 hadis. Saking sibuknya di ibadah, udah di situ. Hari terakhir itu berbulan-bulan itu betul ada di punggung. Akhirnya morot tuanya ini atau ayahnya Amr ini mendaya dan pilihannya kita ngerti mantunya itu. Jauh berapa tujuhnya saya pulang itu yang saya ibadah terus ibadah terus sampai gak koper sampai gak koper. Akhirnya di sini kali bapak itu terus diwakilkan dan dia kanjeng ya nopon iki puter kula kok ini kano bojone gak di tempat belas. Akhirnya dipanggil kanjeng Nabi dinasehati. Coba menem di bahasa. Makanya wonten hadis wa inna lil jasadi haqqan wa inna lil jirani
akon bahwasanya di dalam dirimu jasad tubuhmu itu duwe hak. Kabeh itu duwe hak, bojomu yang duwe hak. Kabeh itu duwe hak. Kancamu ndaya ya duwe hak. Tangga ya duwe hak. Yo kek ono hak temen-temen. Ya maca Quran itu satu malam itu khatam. Abdullah bin Amr. Ngatam Quran itu cuma satu malam. Jadi itu di sini dibukaan ya dinasihati kalau Kanjeng Nabi ngono. Ngatam Quran itu gawe tidak salah kata. Tak iso ya apa 2 minggu khatam. Gak iso ya 7 hari khatam. Ngoten niku nggih sing ya Abdullah. Ngoten Rasulullah dikai saran 1 bulan itu saya ngoten Rasulullah kalau niku mampu 1 hari 1 malam. 1 malam itu mampu. Ya wis saya mampu ya sakmene. Sampai ngoten Pak sampai Kanjeng Nabi itu napa kendel. Terus dalam hadis yang lain itu Nabi itu daunnya yang itu layak koha rojulun ayyak ra'uhu kalamallahi min salasati ayat. Tidaklah seorang itu yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari 3 malam itu bukanlah orang yang fakih di dalam Al-Quran. Jadi cepet-cepet ini ya, masih kurang fakih. Jadi santai lah. Kecuali kataman maksudnya. Nah diundang ya, semua ya 3 hari ya. Guru aja. Itu gawe kan. Kata ceritanya. Abdullah bin Amr bin As ini adalah seorang yang sangat baik, alim, hadis, termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang sangat banyak sekali. Beliau meninggal tahun 63, umurnya sekitar 73 tahun. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau menjelaskan tentang sifat wudunya Rasulullah. Ketika Rasulullah wudu itu kayak begini. Daunnya sahabat Abdullah bin Amr ketika wudu Rasulullah itu membasuh wajahnya. Ini kan hadis potongan. Sebelumnya itu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mengusap kepala, wa azuna masaha bi ra'sihi, mengusap kepala. Kemudian setelah mengusap kepala, wa adkhala isbi'aihi as-sabahataini fi udunaihi. Kemudian Rasulullah memasukkan 2 jarinya, yakni jari telunjuk kanan kiri ke dalam lubang telinganya dimasukkan. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Kemudian beliau mengusapkan ibu jari. Ibu jari, jari yang ibu jari itu di area belakang atau luar telinga. Jadi ibu jari ini berada di luar telinga. Jadi jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga. Terus diinterno, Nah, ini jari ibu jari berada di belakang telinga, di belakang sini. Niki masuk ke dalam lubang telinga. Nah, telunjuk ini diutur-utur makan, terus makan muter, rokok, mari ngoten diputar bareng. Jadi ngoten cara ya. Jadi telunjuk ini dimasukkan dulu
ibu jari berada di belakangnya telinga. Nah ini digerakkan dulu telunjuknya sampai rata. Nah, rata, tarik ini. Itu cara mengusapnya. Jadi supaya rata ini dimasukkan ujung jari kok ini. Terus ditutup. Nah mengusapnya itu secara bersamaan. Kalau telinga itu mengusapnya bersamaan, sunnahnya bersamaan. Kanan kiri itu bersamaan. Boten ngeten, salah. Sunnahnya itu bersamaan, kanan kiri. Ingat, itu diutarakan. Cuman kalau lebih sempurna lagi, macam ngoten ini kan teles, itu ditempelkan. Jadi apa namanya telapak tangan ini ditempelkan tenggere telinga ya. Macam diutarakan itu niku wau, terus telapak tangannya ditempelkan supaya apa merata. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pertama adalah sunnahnya mengusap kedua telinga, tidak wajib tapi sunnah. Dan disebutkan hadis ini karena untuk menolak pemahaman seseorang yang memahami bahwasanya mengusap telinga itu tidak dianjurkan. Makanya disebutkan di sini. Soalnya hadis-hadis yang pertama tidak menyebutkannya, makanya disebutkannya. Tapi hasilnya ya ada ulama yang mewajibkan juga mengusap telinga itu wajib. Ya berdasarkan hadis ini. Jadi berdasarkan hadis ini ada ulama itu yang mewajibkan mengusap telinga. Tapi kebanyakan jumhur ulama, para ulama itu mengatakan enggak wajib, cuma sunnah. Karena hadis-hadis yang terdahulu itu kan enggak menyebutkan mengusap telinga. Karena tidak menyebutkan, oh berarti hukum mengusap telinga itu sunnah, enggak wajib. Jadi seketika itu Nabi pernah wudu dengan tanpa mengusap. Nah, kadangkala itu dengan mengusap, kadangkala tidak mengusap. Hadis ini juga menunjukkan cara mengusap telinga. Nah, itu prakteknya cara mengusap telinga itu ya seperti itu tadi, jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang, lalu diputarkan dulu sampai keluar, sampai rata ya kan. Nah, baru diputar sama itu jari. Setelah itu terus telapak tangan ini ditempelkan ke telinga. Nah, itu dilakukan tiga kali. Dan hadis ini juga menunjukkan tempatnya mengusap telinga. Maksudnya itu urutan di dalam mengusap telinga itu adalah setelah mengusap kepala. Karena hadisnya gitu. Tsumma masaha bi ra'sihi wa adkhala usbi'aihi as-sabhataini fi udunaihi. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, dilanjutkan mengusap kedua telinganya dengan memasukkan jari telunjuk dan ibu jarinya diputar. Jadi mengusapnya itu dohiron wabatinan, luar maupun dalam itu diusap. Jadi mengusapnya itu setelah mengusap kepala. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan air atau basahan dari kepala itu?
mengusapnya itu, atau dengan mengambil air lagi, air yang baru, atau cukup dengan basahan kepala. Di dalam itu ada perbedaan di antara para ulama mazhab, termasuk selain ketiga mazhab yang berbeda itu adalah mazhab Imam Hambali. Nah, Imam Hambali itu membasuh mengusap telinga itu bersamaan dengan mengusap kepala. Jadi menggunakan air ya bekas dari mengusap kepala itu. Makanya sampai kadang ngantuk. Nah, yang wudhu itu mengusap kepala langsung mengusap telinga. Ini wonten dasar hadis. Insya Allah penting nggak ada hadis itu. Wonten hadis. Itu hadis yang dipakai oleh mazhab Imam Hambali. Itu cara ngusapnya model model. Jadi bersamaan dengan kepala. Tapi kalau mazhab kita Asy-Syafi'iyah, ngusapnya itu sunnahnya itu pakai air yang baru. Jangan pakai air yang dari kepala itu, enggak ngambil lagi, dibasahin lagi terus diusapkan, basahin lagi terus diusapkan. Jadi di dalam karena apa? Kok mazhab Hambali dan juga diikuti oleh ulama-ulama yang lainnya itu mengatakan mengusap kepala, mengusap telinga itu bersamaan dengan mengusap kepala, karena beliau beranggapan telinga ini merupakan bagian dari kepala. Jadi telinga ini bagian dari kepala, makanya mengusapnya itu secara bersamaan. Ada memang yang mengatakan telinga ini bagian dari wajah. Maka ada ulama yang ketika basuh wajah itu dikenakan telinganya ini. Ada yang sampai kena ini. Ada yang tidak memasukkan telinga bagian dari wajah. Karena apa? Karena telinga ini merupakan anggota tubuh yang sendiri, bukan bagian. Maka dari itu ketika mengusap telinga harus menggunakan air yang baru, karena bukan bagian. Itu pendapat yang ada di dalam mazhab kita Asy-Syafi'iyah dan juga diikuti oleh ulama-ulama yang lainnya. Jadi ada perbedaan di dalam masalah mengusap setelah dengan air baru atau dengan air bekas dari mengusap kepala. Hadis ini juga menunjukkan kaidah fikih, itlaqul kul wa iradatul juz. Melakat mula asda'aini min asda'aini. Kok gak ngoten? Nah, ini menunjukkan bahwasanya itlaqul kul mengucapkan seluruhnya, tapi yang dikehendaki adalah sebagian. Kaya ini firman Allah Subhanahu wa taala niku, wa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu menjadikan asobi, jadi jarinya ini di telinganya. Wa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan jari-jarinya ini di telinganya, dimasukkan di dalam telinganya. Mereka gak mau mendengarkan kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ditutupi telinganya ini, ditutupi dengan jari-jarinya. Nah, jari-jarinya berarti jari semuanya yang dimasukkan itu. Masa cukup Pak? Tanggal benar. Jadi pangeran mengucapkan semuanya, tapi yang dikehendaki adalah sebagian saja. Ya cukup satu jari, dua jari, ya 3 jari aja nggak cukup, paling 2 jari yang bisa dimasukkan. Itu pun nggak seluruhnya. Jadi hadis ini memunculkan kaidah
itlaqul kul wa iradatul, memutlakkan, mengucapkan seluruhnya, tapi yang dikehendaki adalah sebagian. Itu yang bisa kita pahami di dalam hadis ini, yakni yang pertama adalah cara mengusapnya dan juga urutan mengusap telinga. Itu urutannya setelah apa? Yakni setelah mengusap kepala. Dan juga caranya itu begitu. Jadi paling sempurnanya itu mengusap kayak macam itu. Nanti mengambil air yang baru setelah mengusap kepala, kita ngambil lagi untuk mengusap telinga. Caranya yaitu tadi dimasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, diputer-puter, terus jari yang ibu jari ditaruh di belakangnya. Ketika sudah diputer telunjuknya, nah ini dijalankan. Setelah dijalankan ini, nah, telapak tangannya ini ditempelkan ke telinganya. Itu dilakukan tiga kali, itu sempurnanya. Tapi untuk mendapatkan asli sunnah, wis sekedar oleh kesunahan, wis cukup nyenten tok wis dibahas nyenten. Meskipun gak ada nyenten wis ansal. Cuman di dalam mendapatkan asli kesunahan ini ada perbedaan ulama antara cukupkah dengan menggunakan air yang bekas usapan kepala itu atau mengambil air yang baru. Jadi ulama yang mengatakan berpendapat cukup mengusap telinga itu dengan air dari usapan kepala, itu mengatakan ya wis dapat kesunahan. Tapi kalau pendapat ulama yang mengatakan sendiri harus air sendiri, harus air yang baru, berarti nggak mendapatkan kesunahan. Jadi mengusap airnya itu disunahkan, mengusap telinga itu sunahnya menggunakan air yang baru. Itu hadis mengenai tentang cara mengusap telinga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawu midas taiqu ahadukum min manamihi wal yastaghfir salasan fa inna syaitana yabitu ala khushu'i. Midas taiqu arekanane tangiku sapa ahadukum salah siji pira kabeh min manamihi saking turune ahadikum Palias tansir mongko nyemprotnya banyu saking kira sopo ahad salah sama kelawan pengkel. Alasannya apa terus Kanjeng Nabi fa'in nasyaitona karena sak temene setan iku yakin nginep sopo setan ala khusyuhi ing atase jalur ilmuhe ahad itu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kesunahan ketika seorang itu bangun dari tidurnya, maksudnya tidur malamnya. Setelah bangun subuh itu disunahkan istinja, memasukkan air ke dalam hidung lalu disemprotkan. Istilahnya itu di dalam hadis yang lainnya, itu wudu, disuruh wudu dengan istinja. Karena apa alasannya? Karena setan itu nginep, senengannya cangkuan. Jadi cangkuan kan gak ada ini, gak ada cangkuan kan gak ada itu, ya ngopi gitu. Sampai di tempat itu cangkuan yang meriki setan itu. Kalian nopo namanya telinga. Telinga itu gimana? Di dalam riwayat yang lainnya. Karena setan
itu minus di hidung kita ketika kita tidur. Maka dari itu disuruh untuk istighfar itu supaya setan itu hilang, pencampuran kekerasan itu. Soalnya nopo terus para ulama itu soalnya hidung itu nggak ada pintunya atau kuncinya, nggak ada penutupnya. Lain dengan anggota yang lainnya seperti mata, dekat itu kan penutupnya kayak dene ngomongan mulut. Ini kan ada penutupnya. Makanya wonten lek angop niku kan disuruh tutupi ngaten iki. Kaya nopo? Supaya setan enggak soalnya ketika mulut itu nutup, setan nggak bisa masuk. Begitu juga ketika hidung itu ketika tidur, karena nggak ada penutupnya, setan itu seneng gitu. Terus gone barang-barang elek gitu, barang-barang kotor, seneng setan ngene. Iya, ini barang kotor gitu. Apa mana riwayatnya untuk yang ada dulu. Jadi senang datang kalau barang-barang. Dan juga hadis ini merupakan dalil madhab Ahmad. Jadi di dalam madhab Ahmad istighfar ketika wudhu itu wajib. Istighfar itu wajib di madhab Ahmad. Ya berdasarkan hadis ini tidak saya ahad hukum Nabi. Tapi jumhurul ulama madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab Maliki itu hukumnya sunnah istighfar. Karena juga berdasarkan hadis Nabi ketika itu Nabi menyuruh orang Arabi, wong pedesaan, wong pedalaman, tawaddu kama amaraka Arabi wudhu kaya dene sing diperintahno Allah. Wudhu yang cara yang diperintahkan Allah itu kan cuma basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, terus basuh kaki. Itu kan yang diperintahkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu doa indah hati jeneng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum.